Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sabar Murni. Saya akan menjawab kuis organisasi komputer kelas A. Oke, langsung pertanyaan pertama. Jelaskan generasi komputer dari awal sampai sekarang. Komputer generasi pertama itu 1946 sampai 1959. Jenis komputer ini seperti Unia sama Unisifat. Ciri-ciri para komputer generasi pertama ini adalah menggunakan tabung hampa, udara, vakum tube untuk sirkuitnya, program dengan bahasa mesin, media penyimpanan berupa magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer relatif besar, cepat panas, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1964 merupakan modifikasi atas perkembangan yang sebelumnya sudah ada dan generasi pertama, di mana generasi kedua ini hanya meningkatkan performance dan kualitas komputer di generasi pertama. Ciri-cirinya komputer generasi kedua ini adalah komputer sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Program sudah dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Komputer generasi kedua ini seperti Fortran, COBOL, Algol. Ukuran fisik komputer ini sudah lebih kecil. Prosesnya operasi sudah cepat hingga mencapai jutaan operasi per detik. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga sudah mengalami perkembangan yang sangat kuat, yang sangat pesat, terutama di dalam pemrosesan. Ciri-ciri para komputer generasi ketiga ini, komponen-komponennya yang digunakan adalah IC, memori lebih besar, kecepatannya 10.000 kali lipat, mampu melakukan komunikasi data dari suatu komputer. Harga komputer semakin murah dan listriknya semakin hemat. Komputer generasi keempat 1970 sampai 2016, komputer munculnya PC personal, di mana para teknik komputer mengembangkan komputer lebih signifikan, lebih mulai dari bentuk, ukuran, interface, dan lainnya, mencapai suatu teknologi yang sempurna. Komputer generasi keempat ini seperti IBM 370 yang merupakan komputer generasi keempat yang pertama kali muncul, Apple II 1977 yang merupakan komputer mikro, komputer personal yang pertama. Komputer ini sudah dilengkapi dengan software yang canggih, hardware dan software yang sudah saling mendukung, hardware relatif murah dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Komputer generasi kelima ditandai dengan munculnya AI, Artificial Intelligence, yang merupakan kecerdasan diciptakan manusia ke dalam komputer. Masih tetap menggunakan LSI, namun sudah banyak mendukung komputer generasi kelima. Makanya sudah menghubungkan berbagai sistem dalam komputer seperti sistem pakar, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Oke. Jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada motherboard atau mainboard. Yang pertama, konektor power, berfungsi menyambungkan motherboard dengan power supply di chassis sebuah komputer. Yang kedua, soket atau slot prosesor yang berfungsi untuk menancapkan prosesor. Yang ketiga, chipset, berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan macam-macam komponen eksternal dan buses. Terdiri dari node brick, digunakan berfungsi untuk pertukaran data yang bersifat internal seperti pada video card dan prosesor dan memori. Kedua, soft brick, digunakan untuk komponen pembantu node brick yang menghubungkan node brick dengan komponen atau peripheral yang lainnya. Fungsinya sebagai
sebagai pengatur masalah eksternal yang menghubungkan dengan input output dan manusia. Keempat, soket memori. Ada sistem on chip. Dia digunakan untuk menyediakan komponen hardware yang sudah on board dan motherboard, misalnya VGA dan modem. Yang keempat, soket memori untuk menancapkan memori. Kelima, konektor floppy dan ID. Dia berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan media penyimpanan seperti hard disk dan floppy disk. Terbagi menjadi dua, konektor ID seperti primary ID berfungsi menghubungkan motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master. Kedua, secondary ID berfungsi menghubungkan piranti-piranti untuk slave seperti CD-ROM dan hard disk slave. Keenam, basis input output system atau BIOS. Dia berfungsi untuk menancapkan BIOS. BIOS itu adalah sebuah chip yang menyimpan perangkat lunak untuk mengatur hardware dan berfungsi sebagai interface. BIOS juga digunakan oleh komputer untuk mempersiapkan proses booting, startup dan pengecepan sistem. Ketujuh, baterai CMOS. Berfungsi sebagai baterai atau sumber tegangan bagi BIOS. Sekaligus memiliki peran dalam menyimpan konfigurasi sistem BIOS yang meliputi settingan komputer, waktu, tanggal, dan lain-lain. Kedelapan, slot PCI slot atau slot untuk menyimpan PCI. PCI itu merupakan bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Adapun beberapa slot PCI, pertama slot PCI Express X16 adalah slot khusus yang bisa digunakan atau dipasangi VGA generasi terbaru. Kedua, slot PCI Express X1, slot untuk memasang peripheral card lainnya. 9, slot AGP. Slot AGP merupakan slot ekspansi yang digunakan untuk menggantikan slot PCI yang sudah tidak mencukupi lagi dalam mengenai lalu lintas data antara CPU dengan kartu video card. 10, konektor penghubung. Konektor penghubung sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer tambahan. Adapun konektor penghubung input output port, terdapat beberapa port. Pertama, port paralel berfungsi untuk peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara paralel. Kedua, port serial berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Ketiga, port AT PS2 untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Keempat, port USB berfungsi untuk antarmuka dengan peripheral. Kelima, port VGA yang berhubungan langsung dengan layar. Keenam, port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker. Ketujuh, port LAN yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan
komputer seperti LAN. Ke-8 port SPDIF berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home. Ke-10 port firewire berfungsi untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video. Nomor 3, sebut dan jelaskan minimal 10 perangkat pada input device komputer. Yang pertama, keyboard. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Kedua, mouse. Perangkat keras yang berukuran kecil yang mudah digenggam. Milik kedua tombol, sebuah bola atau laser di bawah untuk menggerakkan kursor. Fungsinya untuk menggerakkan kursor dan melakukan scroll. Ketiga, joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi. Memiliki banyak tombol di dalamnya, digunakan untuk bermain game pada komputer. Keempat, touchpad, sebuah alat penunjuk yang berpenampilan kursor, yang berpenampilan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Kelima, CD, perangkat media penyimpan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipi dengan lubang kecil pada bagian tengah. Keenam, modem, perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Ketujuh, flash disk, perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Kedelapan, CD atau DVD ROM, perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program media penyimpanan data atau DVD. Kesembilan, digitizer, merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Ke-10, barcode scanner atau barcode reader, alat yang berbentuk ganggang yang berisi laser yang berwarna merah. Nomor 4, jelaskan perbedaan HDD dengan SSD. HDD bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data atau informasi, sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. SSD bekerja lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Nomor 5, jelaskan antara prosesor Intel dan prosesor AMD. Intel menang di peran image dan marketnya, sedangkan AMD harganya lebih murah. Pada prosesor Intel Pentium 4, harga standar kinerjanya lumayan cepat. Pada prosesor AMD Anton, harga agak murah dibandingkan Intel. AMD grafisnya bagus, kecepatan lumayan tapi cepat panas dibandingkan Intel. Nomor 6, 10 MB sama dengan 10.000 KB. 25
2,5 KB sama dengan minus 25 juta gigabyte. 10 KB sama dengan minus 10 kilobit sama dengan minus 10.000 kilobyte.